Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Bututihe dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prestasi belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, prestasi belajar. Prestasi belajar menurut Power Wadarminta tahun 1987 menyatakan bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Pernyataan ini diperjelas oleh Arijo yang menyatakan bahwa prestasi adalah hasil usaha yang dicapai seseorang melalui perbuatan belajar yang memperoleh hasil dalam bentuk tingkah laku nyata dan baru. Yang kedua, menurut Hasan tahun 1994, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berkelas. Hal ini bermakna bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara individu pada lingkungan sehingga memperoleh pengalaman. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu kenyataan menunjukkan bahwa prestasi belajar seseorang tidaklah sama, tetapi sangat variatif atau berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor dari dalam diri seseorang atau intrinsik, dan yang kedua, faktor dari luar seseorang atau ekstrinsik. Di sini saya akan menjelaskan dulu faktor intrinsik. Yang pertama, inteligensi. Menurut Winkel, memberi batasan tentang pengertian inteligensi dengan mengatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mendapatkan suatu tujuan untuk berpikir secara rasional. Yang kedua, motivasi. Menurut Sardiman tahun 2003 yang menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Yang ketiga, sikap. Menurut Sarwono tahun 88 mendefinisikan sikap adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Yang keempat, minat. Menurut Winkel, bahwa minat adalah kecenderungan yang menetapkan untuk rasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan rasa senang berkecimpung dalam bidang-bidang itu. Yang kelima, bakat. Bakat menurut Tabrina adalah kapasitas seseorang atau potensi hipotesis untuk mendapat melakukan suatu tugas di mana sebelumnya sedikit mengalami latihan atau tidak sekali memperoleh latihan lebih dahulu. Yang keenam, konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan pemikiran dengan segala kekuatan perhatian yang ada pada suatu situasi. Pemusatan ini pikiran dapat dikembangkan melalui latihan. Nah, faktor yang kedua itu faktor dari luar atau ekstrinsik. Yang pertama, faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini sangat mempengaruhi perkembangan prestasi belajar siswa. Pendidikan yang pertama dan utama yang diperoleh ada dalam keluarga. Jadi, keluarga merupakan salah satu sumber bagi anak untuk belajar. Kalau pelajaran yang diperoleh anak dari rumah tidak baik, kemungkinan di luar lingkungan keluarga anak menjadi nakal, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor ini menyangkut proses pembelajaran yang diterima seseorang dengan bantuan guru, di mana metode pembelajaran yang diberikan sekolah sangat menentukan bagaimana anak dapat belajar mandiri dengan baik. Guru yang baik adalah guru yang menguasai kelas, memiliki kemampuan dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yaitu kemampuan membelajarkan dan kemampuan memilih alat bantu pembelajaran yang sesuai serta kemampuan menciptakan situasi dan kondisi belajar. Ketiga itu faktor masyarakat, di mana masyarakat ini merupakan lingkungan pendidikan ketiga.
sesudah keluarga dan sekolah yang mempengaruhi anak dalam mencapai prestasi belajar yang baik. Anak haruslah dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya karena dari pengalaman yang dialami siswa di masyarakat banyak diperoleh ilmu yang berguna bagi anak didik. Hal ini didukung pendapat menurut Glasser, yaitu mengatakan manusia normal adalah seseorang manusia yang berfungsi secara efektif, yang sampai pada taraf tertentu, merasa bahagia dan menunjukkan prestasi di bidang yang dianggap perlu. Ia harus pula dapat bertingkah laku dengan mempertimbangkan norma dan batasan yang ada di lingkungan setempat ia tinggal dan hidup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.